Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi anak-anakku sekalian peserta masa orientasi kepramukaan di SMK YMA Megamendung yang sudah hadir pada hari ini. Meskipun dalam pelaksanaan masa orientasi kepramukaan hari ini kita masih menghadapi pandemi C19 ya, atau COVID-19. Tapi tak terhalang untuk melakukan aktivitas dan kegiatan ini, meskipun kegiatan ini kita melaksanakan dengan secara daring dan online. Anak-anakku sekalian, selamat datang di SMK YMA Megamendung dan juga selamat bergabung bersama Ambalan Maulana Asobiri dan Ratu Rafiah. Tentunya hari ini Bapak atau Kakak ya ingin sekali mempresentasikan bagaimana sih kegiatan kepramukaan yang ada di SMK YMA. Nah, nanti kalian silahkan untuk mengikuti kegiatan masa orientasi kepramukaan dengan melalui PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Meskipun kalian di rumah dan Bapak mungkin di satu tempat ya, tapi tak terhalang untuk mengisi kegiatan masa orientasi ini. Anak-anakku sekalian, semoga kita pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan masa orientasi kepramukaan ini dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah kurikulum kita ya Bapak ya, kurikulum kita. Nama lengkap Bapak adalah Firmansyah. Tentu nama ini adalah nama yang sudah diberikan oleh kedua orang tua saya. Kalau nama panggilan saya adalah Pandu karena saya bergelut di grup yang namanya pesawat ya, atau HT Handirtat yang menjadikan alat komunikasi. Panggilannya adalah Pandu. Kemudian nama aslinya adalah Firmansyah. Alamat lengkapnya atau alamat rumah ya adalah Kampung Bojongkoneng RT 005/002. Desa saya adalah Cerang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Kemudian jabatan kakak di SMK YMA adalah sebagai pembina latih di 28073-28074 dan menjabat sekretaris Parti Ranting Caringin ya. Dari dulu sampai saat ini ya, udah beberapa periode saya aktif di pengurus Parti Ranting. Nah, ini adalah logo daripada ambalan kalian yang nanti akan bergabung di Ambalan Maulana Asobiri dan Ratu Rafiah di SMK YMA Megamendung ya, pangkalannya atau sanggar baktinya. Nanti apabila anak-anak yang sudah dilantik ya, pindah golongan, nah, nanti kalian berhak untuk memakai logo tersebut ya, atau logo ambalan tersebut ya, baik Maulana Asobiri dan Ratu Rafiah. Nah, logonya bisa dilihat oleh kalian ya, itu dari segi bentuk dan juga kiasannya. Nah, namun kalian nanti setelah kakak perkenalan tentang kegiatan yang ada di Ambalan Maulana Asobiri dan Ratu Rafiah, juga nanti kalian akan dikenalkan yang namanya foto-foto kegiatan selama kakak bergabung di sana dari tahun 2013 ya, tetapi di 2013 kakak nggak langsung begitu jadi pembina latih karena waktu itu masih ada, kakak hanya ngikuti saja ya, mengikuti kegiatan saja dan mengawasi.
di 2014 atau 15 lah kurang lebih. Nah, kakak sambil mengajar dulu olahraga, ya sempat juga guru PPKN. Nah, kemudian tambahannya adalah untuk melatih pramuka. Nah, dari tahun itu mulai 2014 atau 15, nah pramuka di SMK YMA ini cukup pesat gitu ya. Ada peningkatan dari segi kegiatannya dan juga dari segi prestasinya. Sebelum nanti kalian kakak presentasikan tentang kegiatan kepramukaan termasuk dokumentasinya, nah nanti kalian silahkan melihat dulu tayangan yang akan kakak persembahkan untuk kalian tentang orientasi kepramukaan ini. Apa saja yang harus kalian dapatkan ilmunya gitu ya. Karena kita sekarang akan mengenal yang namanya pramuka penegak. Kalau kemarin kan kamu ada di pramuka penggalang ya ketika SMP. Nah, sekarang kamu akan mengenal tentang penegak. Nah, dipersilahkan untuk mengikuti dan melihat tentang tayangan tersebut. Baik, dipersilahkan untuk menyimak dan melihat tayangan tentang orientasi kepramukaan di SMK YMA Megamendung. Dipersilahkan.
Baik anak-anakku sekalian, nah, setelah kalian melihat tentang tayangan tersebut, ya, tentu kalian mengenal tentang apa pramuka. Naon sih pramuka tuh gitu ya. Nah, pramuka adalah Praja Muda Karana. Itu adalah sebutan bagi adik peserta didik gitu ya, yang usianya muda, ya. Kemudian lagi tadi tentang pengertian gerakan pramuka. Kalau gerakan pramuka itu apa? Adalah sebagai tempatnya, wadahnya untuk menangani organisasi ini. Nah, kemudian pramukaan usia penegak itu yang tadi udah dilihat ya, mungkin usianya dari berapa tadi, ada 16 ya, 16 sampai berapa, 21 tahun kan itu, dan lain-lainnya. Kemudian ada kode kehormatan ya, gerakan pramuka ada kode etik, kemudian ada sangga dan yang lainnya. Nah, tentunya kalian tadi sudah melihat. Nah, sekarang kakak ingin memperlihatkan kepada kalian tentang kegiatan apa saja yang ada di Ambalan Maulana Asogiri dan Ratu Rafiah ya, untuk organisasi atau pramuka wajib ini. Baik, kita lihat untuk foto kegiatan. Nah, di sini ada sebuah kegiatan yang memang rutin dilaksanakan ya oleh Ambalan Maulana Asogiri dan Ratu Rafiah. Ya, ada yang namanya Las Vegas ya. Nah, foto pertama di situ adalah kegiatan yang dibuka oleh Kuartir Cabang Kabupaten Bogor ya. Itu kemudian tim jurinya juga dari Kabupaten Bogor gitu ya. Kemudian ada foto keduanya adalah tentang pembagian trofi ya, karena lomba Las Vegas ini sering dilaksanakan programnya setiap setahun sekali, kemudian mengundang pramuka antar penggalang ya di wilayah Kabupaten Bogor ya. Nah, kemudian ajang sebuah perlombaan yang memang rutin dilaksanakan. Nah, ini adalah ada pembagian hadiah yang dilaksanakan oleh Pak Abduh saat itu sebagai pembina gudeg ya. Tapi sekarang beliau sudah naik ya dari pembina gudeg menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah itu disebutnya adalah Kak Mabigus ya. Nah, ini kebetulan ya kegiatannya mungkin yang 1 tahun mundur ke belakang ya, 1 atau 2 tahun ke belakang. Nah, kemudian ini adalah yang ketiga, ada foto kakak menghadiri kegiatan waktu itu yang dilaksanakan oleh Semunim ya, mengikuti perlombaan senam dan yang lainnya juga. Ini yang putri juga sama. Alhamdulillah kita setiap kegiatan di wilayah Megamendung ini menjadi jawaranya ya. Yang dulu mungkin masih belum tenar gitu ya, tapi setelah kita berlatih kemudian lagi mengikuti ajang sebuah pengalaman dan perlombaan di luar ya, kita selalu mendapatkan yang terbaik ya. Bahkan di sana pernah menjadi juara umum juga ya, gitu. Nah, ini adalah foto kegiatan juga. Ini adalah foto saat itu Kak Bina Gudeg baik putra ataupun putri mengunjungi yang namanya kegiatan Raimuna Nasional ya, karena saat itu ada siswa yang terpilih menjadi peserta Raimuna Nasional. Seleksinya juga cukup ketat gitu ya, karena wilayah Kabupaten Bogor ini sekolahnya juga terbanyak tingkat SMA SMK-nya. Kemudian adu tangkas di sana. Alhamdulillah 1 orang ada yang lolos gitu ya. Ini pembina gudeg, pembina latih menuju ke sana. Kemudian itu ada kegiatan harian latihan rutin kita setiap hari. Ini memperkenalkan tentang senam pramuka yang diikuti oleh kelas 10, 11 dan 12 waktu itu. Nah, kemudian ini juga kegiatan Las Vegas yang dihadiri oleh para alumni ya, atau Dewan Kehormatan. Di sana ada foto Kak Ajis dan kawan-kawan. Nah, Kak Ajis ini adalah dulu mungkin rintisan angkatan pertama yang kakak bina dan binasakan. Oh enggak ya. Karena Kak Ajis dulu ketika mau kegiatan di daerahnya cukup
luar biasa gitu ya. Pertama kali lomba di tingkat daerah, saya masih ingat dia adalah kalau tidak salah juara kedua sejauh barat. Mereka mengikuti lomba cerita Rimbalaya. Saat itu Kak Haji saya kirimkan ke sana dia untuk mengikuti kegiatan itu, mewakili Kabupaten Bogor dan Keluaran Megamendung ya saat itu. Nah, beliau yang lolos dan dia juga sama sudah tingkatannya dari mulai penegak bantara, laksana ya, bahkan sampai yang terakhir tingkatan sudah dia dapatkan ya. Namanya lah Pramuka Garuda. Nah, di SMK IMA cukup banyak anak-anak penegaknya yang sudah lolos dan menjadi pramuka penegak Garuda ya, tingkatannya sudah tinggi-tinggi. Pramuka Garuda ini kan tidak mudah karena yang mengetesnya atau yang melaksanakan pengujiannya bukan pembina latih, tapi pengujiannya ada di tingkat Parti Ranting dan Warcap Kabupaten Bogor. Nah, mereka diuji di sana, baik fisik, ya mental, teknik dan yang lainnya. Nah, tentunya kalau pembelajaran materi yang itu adalah dari pembina, tapi sebelum dia dikirim ke sana maka harus dipupuk menguasai tentang tekspram ya, tekpram, teknik kepramukaan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya foto kegiatan serah terima jabatan ya, atau prajab ya. Serah terima jabatan untuk Pradana Putra ya. Gitu. Jadi setiap 1 tahun itu kan sudah ada pergantian yang namanya Dewan Ambalan. Baik Dewan Ambalan Maulana Asogiri dan Dewan Ambalan Ratu Rafiah, dia dipilih selama 1 tahun sekali untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang ada di Dewan Ambalan. Oke. Nah, kemudian juga ada foto kegiatan pramuka ya. Ini adalah serah terima jabatan yang putri ya. Kemudian setelah terima jabatan itu adalah foto-foto kegiatan para pengurus ya Dewan Ambalan saat itu. Nah, beres penerimaan jabatan, serah terima jabatan, kemudian difoto bersama. Nah, ini baik bersama Bina Gudep dan juga bersama pembina latih dan anggota Ambalan. Nah, kemudian ini adalah foto kegiatan pramuka ya Ambalan Maulana Asogiri dan Ratu Rafiah. Nah, ini ada yang namanya Santi ya, Kasanti dan Aki disebutnya. Kalau Aki itu nama aslinya Ardiansah ya, Ardiansah atau ya. Nah, beliau saat itu 2 orang mau mengikuti tes Pramuka Garuda di Kabupaten Bogor ya. Ini dulu hampir nggak jadi, tapi ya kakak kasih motivasi, baru dicarekan kan gitu ya. Jadi pramuka udah biasa lah ditegur di ini. Kenapa? Kan itu untuk melatih mental ya. Jadi lah niat jangan mundur, jangan kalah sebelum dipacok kan. Lakukan dulu, laksanakan dulu, nanti apa yang terjadi di lapangan baru kamu nilai. Nah, cukup lumayan administrasinya juga yang harus kita disiapkan oleh anak-anak ya, oleh peserta calon pramuka Garuda. Kemudian ini adalah foto mengikuti lomba waktu itu dilaksanakan di Universitas Juanda ya. Ada lomba pioneering ya, ada lomba LKBB dan yang lainnya. Kita saat itu mengikuti lomba LKBB, alhamdulillah waktu itu mendapatkan juara pertama. Itu juga sama Kabupaten Bogor ya. Nah, kemudian karena kekeluargaannya cukup baik, nah setiap organisasi, setiap lomba di SMK IMA selalu melihat teman-temannya untuk memberikan support ya, semangat dan membantu setiap kegiatan. Ya, lamun pramuka ngayakeun ya dari organisasi lain datang, ada Paskibra yang ujung ya, ada ekskul yang lainnya, atau juga sebaliknya. Ketika Paskib itu ada perlombaan ya, anak pramuka juga saling memberikan support ya, bantuan daratan supaya teman-temannya adalah semangat untuk mengikuti yang namanya perlombaan. Nah, ini ada juga anak yang sudah lulus dari Pramuka Garuda ya, Kak Ajis dan kawan-kawan ya, bahkan adik kelas di bawah Kak Ajis juga ada banyak
ada Kak Indri itu yang sekarang udah jadi TU di adik kakak, bahkan sudah menjadi Pramuka Garuda. Kemudian mengikuti Raimuna daerah juga, ya, teman-temannya yang waktu itu dilaksanakan di Sumedang, Jatinangor, Jawa Barat ya kegiatannya, karena perkemahan di tingkat Jawa Barat adanya di Kabupaten Sumedang. Nah, saat itu ya teman-temannya banyak yang lolos mengikuti seleksi. Alhamdulillah kalau nggak salah lebih dari 5 orang berangkat ke Jawa Barat. Ini luar biasa. Nah, kemudian ini adalah yang kakak kelasnya juga teman-temannya yang sudah Pramuka Garuda. Kemudian setelah itu foto bersama dengan Ketua Kuartir Cabang Kabupaten Bogor ketika eranya Kak Didi ya. Kalau sekarang kan sudah ganti Kak Kuartir. Nah, Pramuka Garuda sekarang tentunya berbeda seperti yang tahun-tahun lalu. Kalau sekarang ya udah 2 tahun ini daring. Tapi kalau 2 tahun sebelum ini kita langsung terjun ya di Buper Kabupaten Bogor Cimandala ya saat itu. Kita melaksanakan di sana. Ya, daring juga ada, tetap pelaksanaan di kabupaten, tapi pelaksanaannya tidak seperti mungkin apa di era sebelum pandemi ya. Nah, kemudian ada juga kegiatan ini ketika anak-anak pramuka kemudian dia mengikuti lomba, kemudian hasilnya adalah mendapatkan yang terbaik tentunya. Nah, biasa selamatan ya atau mengadakan makan-makan bersama apa ya keluarga besar Ambalan Maura ya, dan juga kakak ya bersama Kak Ade. Nah, ini Kak Ade ini adalah ketua DKR yang pertama di era Megamendung ya. Kalau saya dari Caringin, mungkin beliau di Megamendung ya saat itu penegaknya hampir seangkatan ya, ikut Raimuna Cabang. Namun saya belum mengenal beliau ketika Raimuna Cabang ya tahun 98 ya kalau nggak salah. Nah, beliau sudah ada ya, saya juga jadi peserta tapi nggak begitu dekat. Tapi dari tahun 2013 sampai sekarang ya dipertemukan ketika sudah bekerja di unit SMK YMA. Nah ya sampai dengan sekarang alhamdulillah masih komunikasi. Nah, kemudian ini adalah foto kegiatan ya saat itu kita mengadakan kegiatan kepramukaan juga MTSI, tapi ini pematerinya itu ada dari cabang ya, kemudian juga ada dari Kuartir Ranting, dari Kuaran Megamendung, dari Kuartir Cabang saat itu ada Kak Kosasi. Nah, ini adalah pengurus Kuarcap sekarang menjadi sekja ya, beliau ya teman dekat juga dengan saya kan gitu ya. Kemudian beliau karena saling mengenal selalu banyak untuk mengisi kegiatan saat itu. Nah, kemudian ada satu lagi tentang pramuka peduli bencana ya, karena memang pramuka itu sesuai dengan kode kehormatannya apa. Di situ dalam Trisakti itu kan ada yang ikut serta membangun masyarakat. Jadi kita langsung terjun. Nah, saat itu kita penggalangan dana ya anak-anak pramuka YMA jalan sekitaran Megamendung ya, alhamdulillah mendapatkan bantuan cukup besar juga. Kemudian kita memberikan bantuan kepada korban bencana alam saat itu Bogor Barat ya, yang Sukajaya ke sana Bogor Barat tertimpa musibah. Kemudian kita memberikan bantuan berupa makanan, baju layak pakai dan yang lainnya. Nah, ini adalah penggalangan dana ketika di depan sekolah, kemudian memasang rambu-rambu lalu lintas juga. Kemudian kita meminta bantuan kepada pengguna jalan. Setelah didapatkan kita baru menyalurkannya. Kemudian ada yang bantuan ke Jawa juga ya. Kemudian juga kita pernah memberikan bantuan Palestina ya saat itu. Bantuan juga merekrut. Jadi apa? Karena memang pramuka penegak ini kan kita kan langsung ya ikut serta. Jadi harus kerja nyata ya, berkarya kan gitu. Tapi lain golkar ya.
karena pramuka kan non politik. Nah, jadi melaksanakan kegiatan yang namanya bantuan kemanusiaan setelah didapatkan oleh kita baru disalurkan kan, seperti itu. Nah, ini adalah foto kemarin PTA ya. Sebenarnya masih ada yang naik tingkat Bantara juga ada. Ini yang PTA kemarin di masa pandemi C19. Nah, di masa pandemi ini memang kita tidak melibatkan peserta yang begitu banyak ya. Jadi kita dipanggil ke sekolah sebagian dan sisanya adalah daring. Karena memang tidak boleh melibatkan massa yang begitu banyak ya, begitu besar. Nah, ini yang kemarin kita laksanakan. Nah, diwakili beberapa anggota pramuka yang ada di sekolah, sisanya daring. Nah, memang kegiatan PTA ya di masa pandemi ini kebanyakannya daring ya. Jadi kegiatannya diisi dengan kegiatan ya, kalau ini kegiatannya nggak jauh, ada pembahasan materi tentang penerimaan tamu ambalan ya, anggota, ada pelantikan, ada upacara dan yang lainnya kan, tetap itunya dilaksanakan. Hanya dalam pelaksanaannya memang mungkin tidak seperti biasa yang kita laksanakan ya. Gitu. Nah, kemudian dihadiri beberapa peserta. Nah, ini adalah pemenang kuis. Anak ketika mendapatkan pertanyaan dia bisa menjawab, dapat hadiah SKU ya. Dan durpres yang lainnya, karena ini memang kemarin simbolik saja adalah kakak. Kemudian kegiatan ini dibuka oleh Kak Mabigus kita ya, oleh Pak R. Abdul Salam SE, karena sekarang beliau yang dulu pembina Gudep sekarang menjadi Kak Mabigus dan kepala sekolah, jadi sudah naik lah kita. Nah, dibuka juga dihadiri oleh pembina Gudep Putri ya, ada Kak Anggun gitu ya. Saat itu beliau juga mengikuti ya kegiatan itu dan menghadiri untuk acara PTA tersebut ya. PTA itu adalah penerimaan tamu ambalan. Dari tamu ambalan ya, dari calon mungkin ya, nanti di calon kemudian resmi pindah golongan dan menjadi anggota keluarga besar dari Ambalan Maulana Sobiri dan Ratu Rafiah. Nah, ini adalah kegiatan kunjungan tingkat nasional. Ini ada yang sebelah kiri adalah paling pertama ketika itu adalah saat kunjungan yang namanya Jambore Nasional ya. Di tahun 2015 ya. Ini kunjungannya waktu itu. Nah, saya bersama kakak bersama Kak Bina Gudep ya. Pembina putra putri ini mengunjungi ke sana. Saat itu ada Jambore Nasional. Jambore ini kan pelaksanaannya untuk anak penggalang SMP ya. Nah, kita mengunjungi ke nasional. Dan ada 1 tahun kemudian di 2016 ini adalah kita mengikuti Raimuna Nasional. Nah, ini adalah salah satu peserta yang lolos, namanya adalah Kak Dea. Beliau dari jurusan UPW ya. UPW saat itu mengikuti Raimuna Nasional. Beliau lulus seleksi ya. Itu kemudian mengikuti kegiatan itu. Nah, kemudian teman-temannya sisanya ya ke Raimuna daerah, karena kalau ke Raimuna Nasional memang beberapa mengikuti, tapi yang lolosnya kita 1, alhamdulillah ada yang lolos. Nah, sisanya adalah di Raimuna daerah, kita mengikuti di Jatinangor saat itu. Dan Raimuna Nasional ini dilaksanakan di Bumi Perkemahan ya, Taman Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur. Ya, pertemuan lah bersama pramuka penegak dari Sabang sampai Merauke, dari wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan sampai dengan Papua di sana. Kegiatannya mantap, apalagi ya saya juga dulu pernah lolos yang namanya di Jambore ya, waktu penggalangnya jam 96 saat itu ya. Pertama kali menginjak Bumi Perkemahan Cibubur. Nah, kemudian Jambore daerah, pertama kali saya menginjak di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat ya, gitu.
alhamdulillah ya Raimuna daerah dan yang lainnya lah. Nah kemudian ya ini adalah masih foto kunjungan ke nasional semua seperti itu. Dan mudah-mudahan kita memang sebentar lagi akan ada yang namanya Raimuna Nasional. Mestinya di tahun 2022 ya. Kalau Jambore Nasional kan mestinya tahun 2021 sekarang nih di Agustus. Karena pandemik yang mudah-mudahan ini sedang digodok tidak batal gitu ya. Karena memang ini aja kan event 5 tahunan, tidak semua orang bisa mengikuti Jambore Nasional, tidak bisa mengikuti Raimuna Nasional. Kenapa? Karena waktunya adana nganukur 5 tahun sekali. Ya tidak semua anak pramuka bisa mengikuti kegiatan itu. Nah, kalau tidak ada halangan, ya Jambore Nasional mestinya di Agustus sekarang itu dilaksanakan. Pandemi. Di tahun berikutnya 2022 Agustus yang akan datang itu adalah Raimuna Nasional. Mudah-mudahan di Raimuna Nasional ada anak yang dari Ambalan Maulana Asogiri atau Rapiah harus kembali bisa mewakili dan regenerasi penerus KDH. Nah itu kalau memang nanti jadwalnya ada perubahan atau tidak. Saat ini sih masih perekrutan ya, untuk pengumumannya belum ada dibatalkan kan. Karena kalaupun dibatalkan itu karena pandemi itu. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai lah di negeri kita tercinta supaya kita bisa hidup lagi dengan normal ya seperti biasa itu. Oke, baik, itu sekilas tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SMK YMA Megamendung Ambalan Maulana Asogiri dan Ratu Rapiah, Lurus Depan 28073 28074, Kuartir Ranting Megamendung, Kuartir Cabang Kabupaten Bogor. Ini adalah sebagian kecil yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian, karena kalau banyaknya kegiatan mungkin waktunya tidak akan cukup hanya berbicara 30-40 menit gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bergabung bersama Ambalan Maulana Asogiri dan Ratu Rapiah. Kakak cukupkan, Kakak Eri mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.